Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah yang saat ini lagi bucin sama kamu. Oke, aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapakah yang saat ini sedang merasa bucin sama kamu, ya? Oke. Fokuskan pada kartunya dan pikirkan siapakah yang saat ini lagi bucin sama kamu. Dan aku akan mencoba menarik energi kamu. Siapakah yang saat ini lagi bucin sama kamu? Kalau misalkan kamu saat ini menjomblo atau single ya, lagi nggak ada pasangan, aku lihat di sini ada orang baru yang akan hadir sebentar lagi kepada kamu dan aku melihat di sini dia itu yakin banget untuk bertunangan atau menikah dengan kamu, memiliki keluarga bersama kamu. Karena di sini dia benar-benar pakai hati sama kamu. Aku melihat di sini dia orang yang benar-benar selaras dengan naluri dan pikiran dia serta perasaannya. Jadi dia mantep yakin bahwa kamulah orangnya. Dan aku lihat di sini dia ini ketika bersama kamu, dia selalu merasa adanya ketenangan, dia selalu adanya kenyamanan, ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia itu menemukan pasangan yang ideal, seperti itu, ya. Dia akan memberikan rasa totalitas, ya. Dia akan memberikan kamu kelengkapan dalam hidup, ya, harmoni dengan kamu. Terus itu juga dia akan mendengarkan hati dia dan menghormati hati dia untuk mampu menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta dan kesenangan bersama kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kamu single, dia akan datang, orang baru ya, dia akan datang membawakan kedamaian bagimu. Dia akan lebih banyak effort. Ya, dia akan lebih banyak effort untuk mendapatkan perhatianmu. Ya, dan dia akan menggunakan naluri, ya. Dia sangat menggunakan naluri banget. Jadi dia tahu memang kalau dia suka sama kamu itu memang dari hati, kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada suatu hubungan jangka panjang yang akan kamu lalui bersama dia. Bahkan akan ada suatu keputusan jangka panjang, mungkin pernikahan, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu di sini sudah menikah, berarti hubungan kamu akan langgeng, ya, jangka panjang dengan pasanganmu. Karena Ten of Cups ini juga menandakan kartu tentang belahan jiwa, ya. Kamu dengan dia adalah belahan jiwamu. Jadi kalau misalkan kamu single saat ini, ya, kamu akan menemukan belahan jiwamu. Dan kalau misalkan saat ini kamu sudah menikah, ya, dialah belahan jiwamu. Ya, dan kalau misalkan kamu saat ini sedang lagi marah-marahan ya sama pasanganmu, lagi diem-dieman atau lagi saling menarik diri, lagi ya pokoknya lagi marah-marahan ya, lagi cuek-cuekan kayak gitu, akan ada potensi di sini tuh kalian akan dipersatukan kembali. Ya, kalian akan memulai kembali hubungan yang berkomitmen.
kalian akan akan dipersatukan kembali seperti itu. Dan ya memiliki hubungan yang jangka panjang juga gitu ya. Dan aku melihat bagi kalian yang lajang di sini, kalian akan punya hubungan jangka panjang yang baru, stabil ya. Terus juga aku melihat di sini ya kalian akan menikmati hubungan bersama orang tersebut gitu. Kemudian ini apa? The Sun. Oke, The Sun reverse. Ini nampaknya energi orang lama ya, entah ini kamu, ini perasaan kamu atau perasaan orang yang saat ini lagi bucin sama kamu. Dia merasa bahwa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu. Jadi ada kemungkinan ini energi dari orang yang saat ini bersama kamu lagi marahan ya. Ini energi pasanganmu yang saat ini lagi marahan sama kamu. Dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu atau diacuhkan oleh kamu, sudah tidak diperdulikan oleh kamu seperti itu. Padahal di sini dia menganggap kamu itu orang terpenting dalam hidupnya. Kamu itu bagian dalam hidupnya ya. Sedangkan di sini dia kayak udah ditinggalkan, udah tidak diperdulikan sama kamu. Dan mungkin bisa jadi memang akhir-akhir ini kamu dengan dia itu sedang kehilangan gelora asmara. Iya elah. Ya pokoknya gairah itu sedang hilang. Dan aku melihat memang hubungan kalian kayaknya gagal ya. Atau mungkin bisa jadi itu karena ada pernikahan yang tertunda atau janji yang tertunda. Tapi si dia ini itu ternyata masih sering membayangkan kamu di masa depan ya. Dia membayangkan kamu bisa bersama kamu di masa depan, menjadi pasangan sahnya, menikah, memiliki keluarga bersama denganmu, memiliki keluarga yang bahagia ya, memiliki anak bersamamu, seperti itu. Aku melihat di sini ya, ini energi lebih kuat ke orang yang saat ini lagi marahan sama kamu. Seperti itu. Dan juga kenapa kalian bisa berpisah seperti ini, karena ada indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Entah apa yang kalian inginkan satu sama lain, tapi gara-gara inilah kalian itu akhirnya berpisah. Terus itu juga kurang memberikan quality time untuk pasangan selama ini. Itu juga yang menjadi masalah karena kalian akhirnya kalian berpisah ya. Terus juga salah satu di antara kamu dengan dia yang saat ini lagi marahan tuh ya, itu karena ada salah satu di antara kalian atau bahkan mungkin kedua belah pihak itu terlalu egois atau sombong, menyombongkan diri, sehingga membuat pasangan jadi takut ya, dan tidak bisa mengimbangi gitu. Akhirnya ya pasangan menjauh ya, bisa jadi dia yang terlalu ego atau sombong terhadap kamu, makanya di sini kamu lebih memilih untuk menjauh dari dia, seperti itu. Kemudian Ace of Swords di sini ini juga karena pengaruh ya bagi kalian yang saat ini lagi berkonflik dengan pasangan. Nah, pasanganmu inilah yang sebenarnya bucin banget sama kamu, dan kenapa kalian berpisah itu karena nampaknya dia tidak memberikan kejelasan ke kamu, atau dia masih memiliki suatu kebingungan atau keraguan terhadap hubungan ini. Ini juga mungkin karena adanya kesalahpahaman atau praduga tak bersalah atau praduga bersalah ya. Intinya di sini ada praduga yang terkadang terkadang itu membuat kalian akhirnya berselisih seperti itu. Dan juga aku melihat di sini ternyata kamu dengan dia mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda, Mas Yan ya. Kamu maunya ada komitmen, dia maunya fokus dulu dengan karir, sehingga ya nggak ketemu seperti itu. Kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu, nampaknya perlu usaha yang keras ya untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Dan aku lihat juga di sini entah kamu atau dia kalau ngomong tuh suka nyakitin, kalau komentar tuh sering nyakitin ya. Jadi hati-hati aja siapapun di sini yang terlalu blak-blakan. Kalau ngomong tuh nggak disaring tuh ya, tolong lebih halus lah kalau ngomong ya, lebih lemah lembut ya. Karena kalau aku lihat di sini perbedaan pendapat ini juga yang mungkin mudah membuat kalian
meningkat pertengkarannya, bahkan sampai ke pertengkaran secara fisik, sampai ada yang pukul-pukulan, KDRT yang pukul-pukulan kayak gitu ya. Jadi cobalah untuk menjaga lisan ya. Dan aku lihat juga memang selama ini tuh hubungan kalian kayak penuh dengan kesulitan, atau karena ada ambiguitas dalam hubungan kalian ya, sehingga ya komitmen di hubungan ini tuh hancur berantakan, atau mungkin bahkan dia belum bisa memberikan kamu komitmen ya, sehingga ya udah hubungan ini hancur kacau balau. Terus kamu mungkin akan bertanya nih, biasanya akan ada yang komen, kalau cinta kenapa harus mukul, kenapa? Apa pengaruhnya cinta sama emosional? Ya maksudnya dengan karakter dia, kalau dia mau mukul ya mukul aja gitu ya. Di dunia ini bukan 1 tambah 1 semuanya harus 2 ya, itu hanya rumus matematika. Jadi kalau misalkan kamu tanya, kalau cinta kenapa mukul, kalau cinta kenapa selingkuh, kalau cinta kenapa begini begitu, kalau ada peluang di dunia ini pasti bisa terjadi sayang ya. Terus itu juga kalau misalkan pasangan itu memang karakternya dari orangnya yang seperti itu, mau secinta apapun ya dia akan melakukan apa yang dia mau gitu ya. Kecuali kalau memang dia udah imannya kuat banget ya, nah itu takut bener sama Tuhan. Nah itu juga harus bener-bener kuat dia menahan nafsunya gitu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya. Aku pernah dengar tuh ya, pria itu kalau nafsu itu memang lebih tinggi dari seorang wanita kalau berhubungan tentang seksualitas gitu ya, seperti itu. Jadi kamu nggak usah bingung kenapa kalau misalkan dia cinta kenapa selingkuh, kenapa kalau dia cinta kenapa mukul, kenapa kalau dia cinta begini begitu. Ya itu tadi, di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Kita bukan seperti belajar matematika yang punya soal ada rumus dan ada rumusnya kemudian ketemu hasilnya. Belum tentu di kehidupan kita soalnya sama, persoalannya sama, kita gunakan rumus orang lain di kehidupan kita, hasilnya akan sama. Enggak ya, kayak samalah kayak kita kerja di institusi yang sama dengan kerja keras yang sama, tapi belum tentu kita mendapatkan gaji yang sama atau bonus yang sama gitu kan ya. Jadi berpikirlah rasional ya. Pertanyaannya agak lucu sih, apalagi kalau di sini kalian sudah dewasa mempertanyakan itu gitu ya. Tapi it's okay, no problem, namanya juga pertanyaan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Aku kadang sering banget tuh baca komen kalian, kenapa begini, kalau cinta kenapa selingkuh, kalau cinta kenapa, ya kalau ada peluang kenapa enggak. Kayak kita lah kalau belanja ya, niat dari rumah pengen belanja 1 baju, tapi pas udah sampai mall tuh kan banyak toko tuh ya, yang menjejerkan banyak baju, banyak tas, banyak sepatu, tapi akhirnya apa? Yang niatnya cuma dari rumah pengen beli baju 1, taunya pulang udah beli tas, beli sepatu, beli apa lagi, makeup, beli apa lagi, parfum. Nah seperti itu ya. Jadi hidup ini rasional ya, hidup ini rasional, bukan seperti matematika ya. Emang matematika ada logika, tapi kalau kalian belajar matematika logika ya, logika di matematika juga jelimet kan. Nah sama kayak kehidupan gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada page of sword. Oh, ya, dia ternyata ini lebih ke energi kamu dengan dia yang lagi marahan ya. Ya, orang yang memang saat ini tuh sudah kenal kamu dan saat ini tuh lagi saling menarik diri, atau mungkin kamu dengan dia baru berpisah, atau ya lagi nggak deket gitu ya. Tapi koneksi itu terkadang masih ada, aku lihat di sini ya. Bisa jadi ini mantan kamu, bisa jadi ya energinya lebih kuat ke mantan, aku lihat. Mau mantan kayak atau orang yang lagi diemin kamu, kayak lagi marahan sama kamu, nah itulah pokoknya orangnya ya. Orang yang memang sudah kamu kenal, bukan orang baru. Kalau orang baru ini emang ada, cuman energinya nggak banyak ya. Mungkin dari kalian itu lagi nggak banyak yang baru memulai, atau benar-benar sudah lepas dari mantan, atau yang memang benar-benar lagi jomblo
jadi lagi single, itu energinya ada, dia akan bertemu dengan orang baru. Tapi kalau misalkan kalian yang mungkin belum selesai dengan mantan, atau mungkin kalian masih sering kepikiran mantan, masih sering terkoneksi dengan mantan ya, atau mungkin yang baru-baru ini atau beberapa bulan terakhir ini baru putus dengan mantan, atau lagi ada masalah dengan pasangan dan saling menarik diri, ini energinya lebih banyak di situ ya. Kalian yang saat ini lagi, sebutannya apa sih, pisah, ya saling berjauhan ya dari orang tersebut, pasangan, mantan, atau apalah sebutannya ya. Nah, ini adalah orang yang ternyata ketika saat bersama kamu, kerjaan kalian itu selalu berantem ya. Ada aja yang dipertengkarkan, ada aja yang diperselisihkan di antara kalian. Bahkan cuman gara-gara hal sepele aja udah berantem kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga hubungan kalian selalu terjalinnya dengan sulit gitu loh, sulit gitu, bisa langgeng, bisa baik-baik aja, bisa romantis-romantisan terus gitu, itu susah. Belibet aku ngomongnya ya, susah gitu, karena ya ada aja yang diperselisihkan, ada yang dipertengkarkan gitu ya. Dan akhirnya ya cuman gara-gara masalah sepele itu jadi besar gitu loh, bahkan menjadi suatu masalah yang krusial dalam hubungan kalian gitu ya. Ya intinya jadi argumen yang lebih matang kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini bahkan kamu dengan dia, kalau misalkan kalian lagi bertengkar terus tuh saling menarik diri gitu, diam-diamannya tuh lama, atau berpisahnya tuh lama ya, untuk balikan lagi tuh lama gitu ya. Mungkin salah satu akan menganggap bahwa Allah paling juga marahnya juga sebentar, paling sehari 2 hari, atau paling nggak seminggu lah paling lama, taunya enggak, bisa berbulan-bulan. Nah itulah orangnya yang saat ini sebenarnya bucin sama kamu gitu ya. Dia adalah orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu, dan dia orangnya pengontrol, manipulatif dari waktu ke waktu. Dan mungkin juga kalau berbicara tentang perasaan dia atau kamu, ini mungkin memang sudah terjalin hubungannya udah lama ya, bahkan ada yang aku lihat bertahun-tahun. Dan selama tahun-tahun awal hubungan kalian itu sebenarnya kuat, fine-fine aja, baik-baik aja kayak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu menyadari kekurangan dari hubungan kalian ya, dan bagaimana perasaan kamu mengelola apa yang terjadi ya. Jadi kamu merasa seolah-olah keinginan kamu itu sering banget dikesampingkan terlalu lama oleh pasanganmu ya. Kamu melihat kayak saking pengontrolnya dia, semua harus ngikutin maunya dia. Tapi kalau misalkan kamu mau sesuatu, belum tentu dia akan mewujudkan keinginanmu itu gitu. Jadi kamu semakin kesini kok kayaknya keinginan aku nggak pernah kamu lakuin ya gitu ya. Sedangkan dia harus kamu harus ngikutin maunya dia kayak gitu ya. Aduh ngap ya, seperti itulah pokoknya ya. Terus itu juga kamu mungkin selama ini selalu memberikan yang terbaik untuk hubungan kalian. Jadi kamu yang lebih banyak effort nih kalau aku lihat ya, dan selalu mencoba semua yang kamu bisa untuk bisa menyenangkan dia, untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk bisa membahagiakan dia. Karena sifat dia yang penuntut ini yang mungkin mengalahkan setiap keputusan dalam kehidupanmu. Jadi kamu itu udah baik banget sama dia, memberikan segalanya, membuat dia bahagia. Tapi karena sifat dia yang selalu menuntut ini itu, mendominasi kamu, menginginkan A, B, C, D banyak lah ya, itu akhirnya kamu muak ya. Lama-lama juga kamu muak, kamu juga capek gitu loh ya. Yang tadinya kamu penuh pengharapan agar bisa ada komitmen, agar hubungan bisa langgeng, agar hubungan bisa terjalin dengan baik, tapi akhirnya karena keegoisannya, karena kemanipulatifannya, karena sifat yang mendominasi ini yang membuat kamu akhirnya kayak pupus deh harapanku, udahlah aku nggak yakin kamu kita bisa bersama, kita bisa langgeng gitu, kayaknya udah nggak yakin. Nah seperti itu aku lihat di sini ya, karena kamu selalu melakukan yang terbaik dalam hubungan ini, tapi justru malah dia yang menghalangi semuanya bisa terjadi gitu ya.
Bahkan aku lihat di sini sampai-sampai kamu itu kayak nggak bahagia gitu loh ya dengan dia. Kumpul-kumpul dengan teman-teman aja mungkin jarang banget karena harus selalu memprioritaskan dia, harus ngikutin maunya dia. Bahkan untuk dekat dengan keluarga pun juga begitu ya, karena kamu harus lebih memprioritaskan dia, keinginan dia harus kamu penuhi, sehingga kamu muak, capek gitu ya, kamu nggak merasa bahagia bersama dia seperti itu. Oke, ini bottom of the decknya. Di sini ada Five of Swords. Wah, oke. Bahkan aku melihat bahwa sempat nih kamu dan dia mungkin bernegosiasi mengakhiri perselisihan di antara kalian atau mengatasi rintangan di antara kalian gitu ya. Kalian mulai belajar untuk berkomunikasi dengan intim, dengan serius kayak gitu, untuk bisa melepaskan perselisihan atau masalah dari masa lalu kalian. Tapi aku melihat di sini ada seseorang yang mungkin bisa dibilang tuh kayak punya gangguan total dalam berkomunikasi ya. Bisa jadi dia itu memang orang yang canggungan kah, orang yang gak asik diajak ngobrol kah, atau mungkin orangnya cuek kah, atau bisa jadi mungkin orangnya itu punya dunianya sendiri ya, karena narsis itu ya, karena selalu ingin mendominasi, dan narsis itu yang membuat dia kayak untuk diajak ngobrol itu susah gitu loh. Akhirnya di sini aku melihat bahwa kalian kayak menyerah gitu ya, kalian merasa kesulitan untuk membangun hubungan kalian itu bisa langgeng kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini ada indikasi bahwa dia ini pernah tidak setia juga sama kamu ya, mungkin dia pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu ya. Aku lihat juga di sini ada indikasi dia ini orang yang gak jujur sama kamu, pernah melakukan pengkhianatan. Dan aku melihat ketika sekarang kamu dengan dia berpisah atau kalian gak intim lagi sekarang ya, dia ngerasa kayak merasa bersalah loh sama kamu. Dia merasa kayak menyesal dengan tindakan dia yang sekarang terhadap kamu, karena ternyata di sini dia masih sayang sama kamu ya. Dia ngerasa kayak ini tuh suatu balasan untuk dia karena dia pernah menyakiti kamu atau tidak memperlakukan kamu dengan baik seperti itu. Jadi kayak sekarang yang dia rasakan dengan situasi yang dia miliki itu kayak karma gitu buat dia. Dia sadar itu, dia tahu gitu. Oke, kita lihat energinya ya yang bucin sama kamu. Dia orangnya kekanak-kanakan, atau bisa jadi dia mungkin sudah punya anak ya. Mungkin ini mantan suamimu kah, atau suamimu yang lagi tahap mungkin tahap berpisah, atau mungkin sudah berpisah dengan kamu, atau ya intinya di sini yang dia kayak udah punya anak deh gitu ya, atau mungkin dia duda ya, udah pernah bercerai gitu ya. Intinya di sini ada indikasi dia punya anak, atau mungkin dia punya sifat kekanak-kanakan. Dan orangnya percaya diri banget, dia selalu percaya dengan situasi apapun yang dia jalani itu memang sudah kehendak semesta ya. Jadi apapun yang terjadi itu kelihatannya dia nggak nunjukin rasa bersalah, tapi sebenarnya di hati dia selalu bergejolak gitu ya, termasuk tentang perasaan kalian, hubungan kalian ini yang tidak terjalin dengan baik ya. Kelihatannya memang fine aja tuh orang ya, kelihatannya kayak cuek, kelihatannya kayak baik-baik saja, padahal enggak. Sebenarnya dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah tidak diperdulikan sama kamu, sehingga dia merasa kayak ini cinta sepihak ya. Unrequited love ya, unrequited love. Jadi kayak cinta sepihak, dia ngerasa kayak ini sudah cinta sepihak seperti itu ya. Gimana nggak bucin ya, karena kamu udah move on, kamu udah pergi meninggalkan dia masih merasa cinta sama kamu. Jadi dia ngerasa sekarang ini cinta sepihak. Bahkan aku melihat di sini dia ingin sekali meminta maaf sama kamu atas apa yang mungkin dulu pernah dia lakukan sama kamu ya, karena di sini tuh dia masih memiliki perasaan cinta sama kamu ya, ada romantic feeling, ada rasa sayang dia terhadap kamu ya. Dan aku melihat di sini dia ini memang orang yang gampang tergoda ya, orang yang gampang tergoda dengan
pasangan lainnya ya, atau lawan jenis di luar sana seperti itu. Dan mungkin ini juga yang menyadarkan dia kenapa hubungan kalian jadinya seperti ini, gara-gara tingkah laku dia yang suka tergoda gitu. Jadi apakah pantas untuk kamu terima lagi? Kalau secara logika sih ya kayaknya sih enggak gitu ya, tapi tergantung kamu. Kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, silahkan gitu ya. Tapi ini orang yang memang saat ini masih bucin sama kamu, walaupun memang kelihatannya kayak gak bucin atau dia menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu, tapi sebenarnya dia bucin. Bahkan dia ngerasa kayak ini udah cinta sepihak karena kamu udah gak peduli, kamu udah cuek, kamu sudah masa bodoh sama dia, seperti itu. Oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Ya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ya, yang terpenting ada ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.